Oke, selamat siang anak-anakku sekalian. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Bu Ria, dalam pembelajaran kimia. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan sering dilambangkan dengan huruf S ya, dari kata solubility, yang artinya kelarutan. Pertama kita lihat kelarutan. Apa pengertian kelarutan itu? Jadi kelarutan itu kita lihat di sini adalah jumlah zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Saya ulangi, jumlah zat yang dapat larut dalam suatu pelarut. Bagaimana dengan satuannya? Satuannya itu umumnya adalah mol per liter, atau bisa juga gram per liter umumnya. Tapi bisa saja nanti ditanyakan berapa miligram dalam 1 mililiter atau berapa gram dalam 100 mililiter ya. Nah, coba kita bandingkan nih kelarutan gula dan kelarutan CaOH 2 kali ya. Nih saya megang nih ada gula nih. Nih gula C12H22O11. Ini kebetulan masanya 30 gram. Kemudian ini CaOH 2 kali serbuk ya. Nah, dua-duanya padatan. Dari hasil percobaan yang dilakukan, ternyata gula dalam 1 liter air dapat larut 1800 gram. Dalam 1 liter air dapat larut 1800 gram. Coba kita lihat CaOH 2 kali. CaOH 2 kali atau yang namanya kalsium hidroksida dalam 1 liter air hanya dapat larut sebanyak 0,0074 gram. Bandingkan ya, sangat jauh. 1800 gram 1,8 kilo ya, dengan 0,0074 gram. Atau kalau disingkat, tadi saya katakan kelarutan itu sering kita singkat dengan S. Jadi S dari gula sama dengan 1800 gram per liter. Dalam 1 liter ada 1800 gram. Sementara S dari CaOH 2 kali 0,0074 gram per liter. Sehingga dikatakan gula dengan rumus C12H22O11 dikatakanlah zat yang mudah larut. Sementara CaOH 2 kali merupakan zat atau senyawa. Ini senyawa ya, senyawa ion yang sukar larut. Ya, ini ada beberapa contoh senyawa ion yang sukar larut, banyak sebenarnya ya. Ini beberapa contoh senyawa ion yang sukar larut atau dikatakan mudah mengendap. HgCl yang disebut perak klorida, Ag2CrO4 merah kromat, CaCO3 kalsium karbonat, barium sulfat BaSO4, timbal 2 klorida BbCl2, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu ya pengertian kelarutan dan beberapa zat yang sukar larut atau cenderung mengendap. Oke, kembali ke topik yang berikutnya, yang bagian B, yaitu tentang hasil kali kelarutan atau dilambangkan dengan Ksp. Ksp itu tetapan ya, atau konstanta hasil kali kelarutan. Jadi konstanta diperoleh dari hasil kali ion-ionnya. Hasil kali ion-ion dari senyawanya, itu senyawa ion dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Nah, kita ambil nih contoh nih reaksi umumnya. Nih, misalnya nih senyawa ion yang sukar larut, AXBY, dia solid, dia bisa melarut dalam jumlah sedikit menjadi ionnya. Perhatikan, ini A muatannya itu Y positif dari sini, kemudian A itu sebanyak X ya, X-nya di depan. Ini koefisien A. Kemudian B
X negatif, maaf, dari sini X negatif, koefisiennya Y, yaitu ini Y, jadi hanya ditukar ya. Saya ulangi, A muatannya Y positif, terus B muatannya X negatif. A sebanyak X, B sebanyak Y. Nah, kemudian kita mau mencari KSP-nya, rumusannya ya. KSP hasil kali ion-ionnya. Ionnya apa? A, Y positif. Kemudian ionnya apa lagi? B, Y negatif. Pangkatkan dengan koefisiennya. Ini pangkat X, ini pangkat Y. Saya ulangi, KSP hasil kali ion-ion, pangkatkan koefisien. Ini A, Y positif, pangkat X, ini B, X negatif, pangkat Y. Nah, kita ambil salah satu contoh senyawa yang sukar larut, kalsium fosfat, dengan rumusnya Ca3PO4 2 kali. Ini solid, bisa larut dalam jumlah sedikit. Ini ionnya, tetap panahnya 2. Ingat ya, panahnya 2 ya, karena ini setelah membentuk ion, ion itu bisa juga balik menjadi padatan. Jadi berada pada reaksi 2 arah. Ionnya ini Ca. Ca berarti muatannya ini 2 positif. PO4 muatannya berarti ini 3 negatif. Ini Ca 2 positif, PO4 3 negatif. Koefisiennya Ca sebanyak 3. Ini 3, PO4 sebanyak 2. Ini 2. Saya ulangi, Ca muatannya 2 positif, PO4 muatannya 3 negatif. Ca banyaknya 3, PO4 banyaknya 2. Oke, KSP-nya berarti hasil kali ionnya. Ionnya adalah Ca2 positif kali PO4 3 negatif. Pangkatkan koefisiennya. Ca koefisiennya 3, PO4 koefisiennya 2. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke anak-anak ya. Untuk ini Ibu mau menjelaskan bagaimana hubungan kelarutan yaitu S dengan hasil kali kelarutan atau KSP. Ya, kita langsung ambil contoh saja ya. PbI2, ini zat sukar larut. PbI2 atau timbal 2 iodida bisa melarut sehingga terurai menjadi ionnya Pb2 positif. Berarti dari sini untuk mempermudah kamu menuliskan ionnya ya, Pb2 positifnya dari sini. Ini tuh golongan 7 ya, biasanya dia menangkap 1 elektron min 1, atau bisa kamu lihat di sini Pb-nya ada 1, berarti dia ini min. Pb-nya cuma ada 1, I-nya ada 2, berarti ini 2 ya. Oke, jika PbI2 ini S, kelarutannya S, tentu ion Pb-nya S karena ini koefisiennya 1. I-nya karena ini 2 berarti 2S. Tadi KSP itu kan hasil kali kelarutan ion-ionnya, hasil kali konsentrasi ion-ion ya. Kita kalikan Pb2 positif, ini pangkatnya 1, kemudian I- pangkatnya 2. Kita ganti Pb2 positif dia S, kelarutannya S, I- koefisiennya 2, dia 2S, pangkatkan koefisiennya 2. S kali 2 pangkat 2, 4S kuadrat, sehingga ini menjadi 4S kuadrat. S kali 4S kuadrat berarti menjadi 4S pangkat 3. Kadang kalau sudah ada harga kelarutan S, bisa kita hitung KSP. Sebaliknya, jika ada KSP bisa kita hitung atau tentukan S-nya atau kelarutannya. Sehingga kalau kita mau mencari misalnya S-nya, S pangkat 3 itu berarti KSP dibagi 4, atau S-nya berarti akar pangkat 3 di sini, KSP dibagi 4 ya.
Kasih contoh yang kedua. Nih AlOH 3 kali. Dia menjadi Al muatannya ini 3 positif. OH itu min 1. Ini kan airnya 1 nih. Sehingga OH min 1. OH-nya banyaknya 3. Al-nya banyaknya 1. Sehingga jika ini kelarutan S, ini 3S. KSP-nya KSP sama dengan hasil kali ionnya Al3 positif dikali ionnya apalagi OH min, pangkatkan koefisien ya 3 ya. Kita masukkan S ya. Ini berarti S pangkatnya 1 kali ini 3S, pangkatnya 3. Berarti S kali 3 pangkat 3 berapa? 27. S pangkat 3. S kali S pangkat 3, S pangkat 4 ya, berarti 27 S pangkat 4. Itulah KSP-nya ya. Nah, nanti kadang ditanya S-nya. Kalau ditanya S-nya, kita masukkan aja S pangkat 4 ya, berarti adalah S pangkat 4 lah KSP dibagi 27. Atau S-nya berarti akar pangkat 4, KSP-nya dibagi 27. Ya, inilah rumusannya ya, hubungan S dengan KSP. Hubungan KSP dengan S. Hubungan KSP dengan S, hubungan S dengan KSP. Ya, Ibu kasih lagi contoh soal yang ketiga ya. Ini contoh soal yang ketiga. Jika KSP dari CaOH 2 kali 4 kali 10 pangkat min 12, NR-nya 74. Ditanya berapa kelarutan CaOH 2 kali? Di sini ditanya dalam mol per liter ya kelarutannya. Ditanya juga kelarutan CaOH 2 kali, tapi di sini dalam gram. Tapi bukan per liter, tapi dalam 100 ml ya. Ini dalam mol per liter, ini dalam gram, tapi dalam 100 ml. Oke. Pertama kita harus mencari rumus KSP dari CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali ini menjadi Ca 2 positif tambah ionnya OH ini ya, ini 1 berarti min 1 banyaknya 2. Oke. Jika ini S, tentu ini S, ini 2S. Nah, itu rumus KSP-nya. Hasil kali ionnya apa? Ca 2 positif dikali OH min pangkatan koefisien kuadrat. Ca-nya S, OH-nya 2S pangkat 2. 2 pangkat 2 4, atau ini 4S pangkat 3. Itulah KSP-nya. Kita cari S-nya, tadi sudah ada rumusnya ya. S-nya berarti akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Ini atau tadi S pangkat 3 KSP dibagi 4. S-nya berarti akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Terus masukkan harganya. S akar pangkat 3 KSP-nya pas 10 min 12 dibagi 4. 4 dibagi 4 1. Sehingga di sini S akar pangkat 3 dari 10 min 12. Akar pangkat 3 dari 1 1. Akar pangkat 3 10 min 12 berarti min 12 dibagi 3 ya. Min 12 dibagi 3 10 min 4 mol per liter. Itulah S-nya. Jawabannya A ya. Dalam 1 liter CaOH 2 kali berarti dampak larut 1 kali 10 pangkat min 4 mol. Oke, kita lihat yang B ya. Untuk yang B ditanya dalam gram. Tadi kalau S-nya kita dapat 110 min 4 mol per liter. Itu per liter.
Kalau dia dalam 100 mili kita hitung dulu. Kamu udah tahu ya? Tahu lah ya, 1 liter 1000 mili ya. Berarti kalau dia 100 mili, ini berapa liter? Sama aja berarti 100 per 1000. Berarti 0,1 liter ya. Berarti S-nya adalah 0,1 liter dikali 1 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Ini kita coret sehingga dia menjadi 0,1 kali 10 min 4, ini kan 10 min 1 kali 10 min 5 mol. Itulah kalau dia dalam 100 mili. Sekarang masanya, massa berarti ya, atau S-nya dalam gram berarti ya. Berarti kalau kita mencari massa, molnya kalikan MR-nya ya. Molnya tadi 1 kali 10 min 5 mol kalikan MR. 1 kali 10 min 5 mol MR dari CaOH 2 kali 74. Berarti 74 sebenarnya satuannya itu adalah gram per mol ya. MR itu satuannya gram per mol. Sehingga ini bisa kita oke. Berarti 74 kali ini adalah 74 kali 10 pangkat min 5 gram. Inilah kelarutan dari CaOH 2 kali dalam 100 ml ya. S CaOH 2 kali ini dalam tadi berapa? 100 ml ya. Itulah hasilnya. Saya paham ya. Oke, akan Ibu kasih untuk latihan soal di rumah ya. Silakan dipelajari. Ya, betah belajar di rumah. Oke, semangat. Oke anak-anakku, sampai sekian pertemuan kita hari ini tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Semoga kita tidak terlarut dalam suasana. Semangat. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.